Halo, assalamualaikum. Dan saya Uka dan teman saya nih. Tulif. U2 ya, U2, bukan U3. U3-nya lagi di rumahnya. Iya, Aduh. Sorry guys. Kacamatanya guys. Sekarang berdua dulu ya. Ya, untuk semuanya happy weekend. Selamat berlibur walaupun kita di pandemi Covid. Sebenarnya libur terus dari kemarin. Iya, setidaknya walaupun COVID terus meningkat itu kan tidak mengurangi kita untuk berpiknik ya, biar nggak mudah panik juga. Iya ya, tapi kita walaupun piknik ingat harus 3M, pakai tetap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jangan lupa itu karena COVID itu memang ada, walaupun nggak nampak itu ada. Betul. Kita nggak pakai bukan karena kita nggak bersedia 3 hal itu ya. Tadi sebenarnya sudah ada, cuma karena ini kita mau video, sengaja kita lepas dulu. Nanti pas udah jalan lagi, tetap kita pakai juga masker. Aku Haidar salah Jona. Tahu hilang lanjut Cina. Itu barusan keluhan ibu-ibu guys. Iya, ini sekarang ini saya sedang menemani ibu kepala sekolah ini sebenarnya. Beliau kan jadi kepala sekolah nih di salah satu sekolah TK, Taman Kanak-kanak, dan sekarang ini bersama ibu-ibu wali siswanya, Ibu Rora cantik. Iya, jadi karena di tahun ajaran baru kan pada dasarnya udah mau melalui PTM, tapi kita baru dapat surat edaran lagi dari Dinas Pendidikan bahwa PTM itu ternyata digagalkan karena di Sumeneb itu COVID-nya semakin tinggi ya. Jadi di Januari sampai akhir Januari itu kita harus PJJ lagi, walaupun dengan berat hati kita tidak mau melakukan PJJ sebenarnya, tapi karena kita patuh pada pemerintah jadi harus mengikuti. Dan liburan kali ini sebenarnya kan direncanakan sebelumnya, jadi tetap kita laksanakan walaupun di pandemi, tapi dengan tetap menggunakan protokol COVID ya guys, biar gak jenuh gitu. Murid-murid kita sudah belajar dari rumah dari kemarin selama 6 bulan semester 1, jadi kita ajak liburan. Atau mungkin ini salah satu solusi ya yang diambil sama Ibu Kepsek ini, karena sepertinya dari kemarin dia sering cerita kalau ibu-ibu wali siswa itu sering ngeluh sih sebenarnya. Kira-kira gimana itu ya Bu? Keluhan-keluhan yang diberikan sama wali siswa dengan semakin hari pandemi terus meningkat, alhasil itu juga berefek sama proses pembelajaran yang akhirnya sampai sekarang nggak bisa untuk tatap muka seperti itu. Apa aja sih keluhan-keluhannya? Iya, untuk keluhannya tuh banyak sekali ya, karena kan perempuan itu banyak sekali tanggung jawabnya, baik di rumah, ngurus anak, ngurus suami. Nah, direpotkan dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, harus nyuci, masak, menyiapkan segala kebutuhan rumah tangganya untuk suaminya. Itu sangat membutuhkan waktu yang banyak. Nah, apalagi ketika anak-anaknya misalnya harus PJJ, harus diajarkan oleh orang tuanya, walaupun sebenarnya guru pertama itu adalah orang tua ya, ibu, khususnya ibu, tapi kadang kan mereka dituntut untuk berbanyak tugas di rumah yang sangat menumpuk. Pada akhirnya itu akan muncul masalah-masalah seperti keluhan tidak ada waktu untuk mengurusi anak lah. Walaupun itu sangat penting ya, tapi bagaimana lagi, kita hidup di pedesaan ya, walaupun kita di pinggiran kota tapi juga tetap namanya desa. Harus banyak, pagi-pagi harus nyuci, masak, nah bentar lagi ngurus anak, itu kadang nggak ada waktu untuk itu. Apalagi harus bahasa istilahnya, bahasa Maduranya itu atengkah. Iya, Jadi kalau direpotkan dengan tengkah melayat misalkan, itu harus nolongi itu kalau di rumah saya gitu. Apalagi gawe, walaupun nggak ada gawe, kadang ada lah hal-hal yang harus kita membantu tetangga kita, dan itu butuh waktu lah. Makanya kadang waktu untuk anak itu, untuk belajar mempelajari anak,
apalagi kadang nggak laten ngurus anak. Betul. Makanya emang sekolah jadi salah satunya solusi ya. Iya, agar solusi. istilahnya dia sebagai seorang ibu bisa menjalankan tugasnya di rumah, anaknya pun juga bisa mendapatkan pendidikan dengan diantarkan ke sekolah, memang gitu maksudnya. Bahkan kalau berbicara soal di perempuan Madura itu, kita emang hidupnya itu ya ini ya, tetap patuh adat, patuh budaya, yang bicara soal masak, nyuci, ngurus segala halnya itu ya emang itu tanggung jawabnya perempuan. Ketika ada satu nggak dilakoni, itu akan jadi momok pembicaraan di lingkungan kita kayak gitu. Bahkan satu aja misalnya kayak ini bangunnya agak siang misalkan, atau ketika kita minta ada salah satu keluarga misalkan minta suaminya yang jemur pakaian, dia nyuci karena ada tugas dan dia harus keluar, lalu minta tolong suaminya untuk jemur pakaiannya, itu pas selesai dicuci itu biasanya akan jadi pembicaraan di lingkungan kita. Nah, oleh karenanya harapan ibu-ibu jelas berarti ya, intinya ingin Sekolah tetap itu dibuka, sekolah segera segera tatap dibuka muka ya, kembali. segera tatap muka kembali. Nah, walaupun kita di TK Teratai ini gurunya kadang menghampiri siswa, karena kebetulan guru kita itu kan guru kita ada 4 jumlahnya, termasuk saya sendiri, itu kan 90% itu siswanya dari lingkungan kita sendiri, jadi dekat tetanggaan. Jadi kadang kita menghampiri ke rumah satu persatu siswa untuk mengecek apakah dia sudah belajar di rumahnya gitu ya. iya gitu. Jadi itu salah satu alternatif yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan ini ya untuk guru tetap mengawasi lah, walaupun di rumah ada 1-2 guru itu yang jalan berarti ya ke rumah siswa Iya, masing-masing gitu. Karena itu dirasakan dari teman-teman saya itu, kalau misalkan tetap dilaksanakan PJJ itu akan mengurangi jumlah murid sebenarnya. Di mana aja? Ini sudah yang mulai sudah pernah dikunjungi. Oh iya. Jadi yang pernah dikunjungi itu Pantai Lombang, terus waterpark, Torun Samalam itu di Wamekasan. Itu aja, karena kita dari tahun 2017 apa 2018 baru kita terapkan setiap tahun pasti ngadain liburan. Oke. Jadi ini ya, kita harus ngasih plus untuk TK Teratai ya. Teratai. TK Jangan lupa ya Teratai. anaknya, terutama yang ada di Desa Gedungan, Desa Gunggung dan sekitarnya, yang sekitar TK Teratai, jangan lupa daftarkan langsung ya. ke ini TK Teratai, karena di sana sih ini sebenarnya selain memang gurunya itu kece parah, memang parahnya itu kan semuanya itu saya lihat ini masih muda-muda semua guru-gurunya, jadi semangatnya itu tidak diragukan lagi kayak gitu. Dan ketika saya lihat juga ada dari sistem pelajarannya di sana, karena Kepseknya ini NU banget. Jadi siswa-siswanya itu sudah nggak asing lagi sama lagu-lagu kayak Mars Subhanul Waton. Itu semuanya sudah pada hafal semua, masih di usia dini gitu. Itu sudah pada hafal semua. Jadi persoalan penanaman untuk dinilai-nilai ke-NU-annya itu saya rasa mantep banget ya untuk di TK Teratai ini. Bahkan menikmati wisata lingkungan yang maksudnya kita tidak harus ke Malang, kita nggak harus ke Surabaya, nggak harus ke daerah-daerah lain. Bahkan misalnya di Sumeneb aja kita sudah bisa menikmati berbagai wisata, dan seperti yang disebutkan tadi TK Teratai ada banyak tempat yang sudah dikunjungi. Jadi silahkan jangan menghambur-hamburkan uang untuk berlibur ke tempat lain. Di Sumeneb pun bisa kok, itu kan juga untuk menyumbang ini pendapatannya daerah gitu kan ya. Ada pesan mungkin yang mau disampaikan nih untuk masyarakat, juga harapan-harapannya, karena tadi sudah promo ya. Iya, harapannya tentu semoga ya untuk TK ya, karena saya guru di TK, jadi harapannya semoga TK Teratai semakin sukses, semakin banyak muridnya. Walaupun kita di lingkungan Desa Gedungan itu banyak sekali sekolah yang bisa merembes
Ya nanti kita, itu aja harapan dari saya, intinya semoga sukses saja. Dan untuk pandemi semoga cepat berakhir, kita kembali ke PTM, karena sebenarnya kita sebagai guru itu kangen sekali suasana sekolah untuk mengajari anak-anak didik kita. Nah selain itu kita nanti langsung wawancara langsung ya salah satu wali murid TK Teratai. Oke, makasih Bu Kapsek. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어